Arsitek adalah profesi yang saya jalani saat ini. Secara singkat, arsitek adalah sebutan untuk profesi yang merancang arsitektur. Dalam kebudayaan manusia, profesi ini termasuk yang tertua. Karena begitu manusia mulai bermukim, maka kegiatan membuat tempat berteduh dan berlindung mulai ada. Dan di sana kegiatan arsitektur berlangsung. Sebuah kegiatan untuk mewadahi aktivitas manusia, mulai dari sekedar pembatas teritori sampai dengan bangunan tempat beraktivitas. Menurut saya, kegiatan arsitektur hadir di setiap peradaban dengan beragam corak dan tingkat kemajuannya. Jadi, tidak ada peradaban yang tidak memiliki khasanah arsitekturnya, sesederhana apapun. Karena itu arsitektur merupakan salah satu peninggalan peradaban yang terpenting. Karena dari khasanah arsitektur ini, banyak dimensi kehidupan yang lain dapat diketahui. Pada peninggalan karya arsitektur sebuah masyarakat, kita dapat mengetahui berbagai unsur peradaban lain seperti seni, ilmu matematika, keterampilan, teknologi bahan, sistem politik, kepercayaan masyarakat, dan sebagainya. Sejauh yang dikenali dunia akademi saat ini, arsitektur tertua yang masih bisa dilacak adalah dari abad 10 sebelum Masehi. Tetapi masih banyak peluang untuk menemukan berbagai peninggalan arsitektur dari peradaban yang lebih tua dari itu, karena belum semua dari bumi manusia ini kita ketahui. Seperti misalnya penemuan situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang diperkirakan berusia 13.000 tahun yang lalu. Pada masa peradaban awal, arsitektur dikerjakan oleh tukang dan pengrajin seni. Belum dikenal sebuah profesi khusus untuk pekerjaan tersebut. Vitruvius yang hidup pada masa Kaisar Romawi Augustus dan dianggap sebagai arsitek pertama, sebenarnya tidak berprofesi sebagai arsitek sebagaimana pemahaman kita saat ini. Dia seorang perwira militer dengan keahlian di bidang artileri. Tapi karena sebuah tulisan yang dinisbahkan kepadanya, De Architectura, dia dianggap sebagai seorang arsitek. Demikian juga dengan Andrea Palladio yang dianggap sebagai arsitek terkemuka masa Renaissance. Sebetulnya profesi dia adalah pemahat batu. Sir Christopher Wren, seorang arsitek besar Inggris pada abad 17, adalah seorang ahli matematika dan ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah pengetahuan, informasi yang saya sampaikan tadi bisa saja kita terima. Tetapi, boleh juga kan kita mengkritisinya. Misalnya seperti ini. Kalau dunia sepakat bahwa Vitruvius adalah arsitek pertama, ya tidak apa-apa. Monggo saja. Walau sebetulnya aneh juga. Berarti, yang membangun gedung tempat Vitruvius lahir bukan arsitek. Berarti, 10.000 tahun peradaban manusia dengan peninggalan bangunan seperti yang ada di Mesopotamia, Yunani, Mesir, Gunung Padang, tanpa ada arsitek sama sekali. Ayolah. Apalagi bila dilihat kenyataan bahwa Ten Book of Architecture, buku yang katanya karya Vitruvius, ditulis sekitar tahun 30 sebelum Masehi dan baru ditemukan lagi pada 1414 oleh Poggio Brociolini dan kemudian diterbitkan dengan ditambah-tambahi oleh dia. Jadi bila bicara keautentikan, tentu sangat meragukan. Dan pasti yang sampai di tangan kita hari ini bukanlah karya Vitruvius sesungguhnya. Tapi lagi-lagi tidak apa-apa. Manusia seringkali memang butuh figur patokan, paling tidak untuk tonggak ingatan. Tapi yang jelas kata arsitek atau arsitek termasuk kata yang baru digunakan sebagai istilah profesi. Kalau berdasarkan dimuatnya kata itu dalam kamus, berarti itu tahun 1563. Ketika pertama kali arsitek masuk kamus Oxford.
Yang jelas pada perkembangannya, profesi arsitek ini mulai ditekuni orang secara lebih serius. Tapi itu pun belum ada pendidikan secara formal yang diajarkan. Orang menjadi arsitek karena belajar secara otodidak, magang ke arsitek yang lebih senior, mengamati bangunan yang sudah ada, dan sebagainya. Profesi arsitek dengan basis pendidikan formal belumlah lama. Di Amerika Serikat sendiri, profesi ini mulai diatur secara formal sejak 1857, di mana saat itu didirikan American Institute of Architects dan kemudian diberlakukan lisensi untuk praktek arsitek pada 1897. Jadi semua bangunan-bangunan penting di Amerika Serikat seperti Gedung Putih, Gedung Capitol, dan sebagainya tidak dirancang oleh arsitek yang bersertifikat. Saya akan mendramatisir fakta itu. Bahwa arsitek-arsitek hebat dan terkemuka di dunia hari ini tidaklah arsitek yang lulus perguruan tinggi arsitektur. Sebut saja Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Buckminster Fuller, Louis Barragan, Carlo Scarpa, Tado Ando, Peter Zumthor. Daftar ini bisa lebih panjang lagi. Tapi kalau saya teruskan nanti melemahkan gairah Anda adik-adik saya untuk kuliah arsitektur. Toh tanpa kuliah pun mereka-mereka bisa jadi arsitek hebat. Nah, itu yang salah. Anda harus pintar mengambil kesimpulan dong. Bahwa mereka yang tidak lulus sarjana arsitektur saja bisa jadi sehebat itu. Berarti Anda yang menyandang gelar itu harus lebih hebat dong. Kembali kita pada pengaturan profesi arsitek yang mulai tahun 1897 tadi. Standarisasi profesi arsitek yang demikian tentu melahirkan implikasi terhadap karya arsitek yang dihasilkan. Semua harus standar. Dan standarnya adalah standar mereka. Termasuk standar bagus atau tidaknya sebuah arsitektur. Baik dan buruknya sebuah pengaturan profesi arsitek. Amerika dan dunia barat pada umumnya merupakan kelanjutan dari peradaban yang didasari oleh masa Renaissance. Sehingga filsafat dan pandangan terhadap arsitektur juga dipengaruhi pikiran-pikiran Renaissance tersebut. Hal itu memberi penjelasan kepada kita bagaimana dunia arsitek dan arsitektur dunia hari ini berlangsung. Berdasarkan pemikiran logis dan memahami makna keindahan secara fisik. Itulah yang benar, itulah yang baik, itulah yang indah. Padahal apabila kita jeli mempelajari, sebetulnya arsitektur yang seperti itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan arsitektur pada peradaban yang lebih tua. Lihat saja. Bahkan peradaban yang dari mereka sendiri. Saya ingin menggarisbawahi hal ini, bahwa sejak masa awal, arsitektur memberi intensitas lebih pada hal yang tidak kasat mata. Seolah mengkonfirmasi kepada kita bahwa sesungguhnya hal terpenting bagi arsitektur bukanlah batu dan kayunya, tetapi apa yang dibentuk oleh bahan-bahan itu. Bahwa setelah dinding didirikan dan atap dibentangkan, maka kita sebenarnya telah menciptakan jiwa sebuah ruang. Di dalamnya termaktub suasana, kesan, psikologi ruang, aura, dan kehadiran. Ketika dinding ditinggikan sebetulnya bukan hanya meter yang bertambah, tapi juga kesan kemegahan. Ketika ruang diluaskan sebetulnya bukan hanya persegi yang dilipatkan, tetapi juga keagungan. Demikian seterusnya. Warna putih kesucian, bentuk piramida keilahian, gemercik air keharmonisan, dan aroma dupa kesakralan. Menjadi masuk akal bagi saya bila
Perancang bangunan, untuk tidak menyebut istilah arsitek, pada masa dahulu harus mengasah hal-hal non-fisik pada dirinya. Karena dia akan merancang hal yang non-fisik juga. Saya tidak bermaksud membawa kita kepada hal yang bersifat klinik dalam pengertian negatifnya hari ini. Tapi saya ingin bicara kepada esensi manusia itu sendiri. Bahwa manusia tidak hanya tangan, kepala, badan, kaki saja. Tapi juga rasa, intuisi, sukma, jiwa, nyawa yang kesemuanya tidak bisa dideteksi dengan indera lahir kita. Saya menduga bahwa ilmu arsitektur kita hari ini dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tumbuh pada masa Renaissance dan pengaruh kuat filsafat positivisme, di mana titik berat peradaban lebih kepada individu manusia dan olah logika serta apa yang disebut bukti ilmiah. Dasar seperti ini membuat arsitektur lebih ditekankan pada ilmu keteknikan. Keindahan yang dicapai pun diolah secara logika untuk menerjemahkan proporsi, skala, dan keselarasan. Arsitektur yang tumbuh berkembang di Indonesia waktu itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Tidak seperti kecenderungan paradigma Renaissance. Manusia Nusantara atau Indonesia zaman dulu memandang bahwa manusia memiliki tugas mulia untuk memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia, atau selaras dengan misi Khalifah fil Ard, tugas manusia sebagai pengelola dunia. Karena paradigma ini, maka arsitektur yang ada di Indonesia waktu itu selalu berusaha untuk selaras dengan alam. Kita menganggap bahwa tanah, tanaman, batu, air, dan pepohonan adalah sama dengan kita, yaitu makhluk Tuhan. Hanya saja karena fungsi sebagai pengelola, maka kita memiliki tanggung jawab lebih, dan karena itu dalam arsitektur pun kita berkewajiban memperhatikan nasib berbagai makhluk lain yang ada di dunia. Dengan satu dan lain cara kita juga berkomunikasi dengan mereka. Kita sekarang diajari untuk mencibir segala tradisi kita, membangun rumah bila itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh mereka yang menjajah kita. Rekan-rekan, ada budaya di sekian suku Indonesia yang apabila akan menebang pohon untuk membangun rumah, maka pohonnya ditanya dulu. Coba ke Tombulu di Sulawesi Utara sana, atau lihat bagaimana Ngarajah di Kampung Naga Tasikmalaya, atau lihat Rojo Molas Poca di masyarakat Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Ketika akan menebang pohon untuk tiang utama rumah mereka, ada ritual-ritual khusus sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk-makhluk lain yang sama-sama ciptaan Tuhan. Kita pasti tertawa dan memandang bahwa itu tindakan konyol, karena mana bisa pohon berkomunikasi. Kalau sementara orang tidak bisa berkomunikasi dengan pohon, bukan berarti komunikasi itu tidak mungkin dilakukan. Seperti halnya saya tidak bisa mengendarai sepeda, bukan berarti sepeda tidak bisa dikendarai. Uraian saya tadi semoga tidak dimaknai sebagai dorongan untuk menyembah pohon dan batu. Pastilah rekan-rekan paham maksud saya bukan begitu. Maksud saya adalah kesadaran bahwa semua di alam ini adalah sama-sama makhluk Tuhan. Membuat kita bisa lebih hormat dan memperlakukannya seolah apabila kita memperlakukannya tidak layak, tuannya juga bisa marah. Rekan-rekan, ini mohon maaf loh kalau saya terkesan skeptis dan sinis terhadap pengaturan profesi arsitek dan arsitektur hari ini. Saya dalam 20 tahun terakhir juga berusaha mencari formula yang pas untuk pengaturan profesi arsitek di Indonesia bersama rekan-rekan di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, dan karenanya saya concern dengan hal ini.
Maksud saya membuat narasi yang melengking seperti tadi adalah untuk menggoda Anda, menggelitik agar ikut tertarik memikirkan bagaimana pengaturan profesi ini sebaiknya, dan bagaimana membawa wacana arsitektur di negeri kita ke arah yang memang sesuai dengan harkat jati diri kita sebagai bangsa atau kumpulan bangsa. Dan untuk mencapai hal itu, kita harus berani untuk melihat diri kita sebagai diri kita. Arsitek Indonesia adalah arsitek Indonesia. Bahwa kita bagian dari warga dunia memang iya, tapi bukan berarti kita adalah dalam kendali warga dunia yang lain. Mereka tidak seyukyanya memaksakan paradigmanya kepada yang lain, dan kita tidak seharusnya menerima mentah-mentah paradigma yang bukan kita. Semua kita terima untuk jadi pertimbangan, tapi apakah kita pakai atau tidak itu berpulang pada kita. Mereka sudah jalan duluan sehingga kita bisa belajar banyak dari mereka, tetapi kita tidak harus menelan mentah-mentah ajaran itu. Akhirnya saya ingin membuat terang pendapat saya tentang arsitek sebagaimana saya uraikan di atas. Pertama, bahwa menjadi arsitek adalah salah satu ijtihad kita untuk menjadi abdi Tuhan di muka bumi. Kedua, dalam merancang, kita memperhatikan manusia dan makhluk lain yang ada di dunia. Ketiga, merancang arsitektur bukan hanya urusan materi saja, tapi juga rohani. Keempat, menjadi arsitek di Indonesia tidak harus berkiblat pada pranata arsitek di belahan bumi yang lain bila hal itu tidak pas dengan kita. Rekan-rekan, narasi yang saya sampaikan ini, saya yakin rekan-rekan paham dan bisa jadi kemudian setuju karena kepahaman itu. Tapi masalahnya tidak berhenti di narasi saja. Tapi kita harus memformulasikan menjadi praksis sehingga bisa diterapkan dengan kondisi yang ada di negeri kita. Terpaksa kita memperbaiki sambil berjalan karena dunia tidak hendak berhenti menunggu kita siap. Kita yang harus berganti irama dari berjalan menjadi berlari.